Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sabadanya keun puja ge syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina sonten ayeuna urang tiasa keneh tiasa ngariung mengpulung di tempat anu mulia dina majelis ilmu. Mudah-mudahan gerak langkahna ti bumi masing-masing aya dina ridho serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha biasa dina Kamis ayeuna Kamis ka-2 pangitanya. Alhamdulillah kagiliran nyata Ustaz urang ti Al Amin Sindang Kasih nyata Ustaz Reksi Abdullah anu bade masjian tausiah tanda kurean pangosan. Alhamdulillah anjeunna parantos aya di payunan urang sadaya. Supados teu nyangkolong tingkana waktos urang sageun ka anjeunna kanggo pembahasan ieu pangaosan. Mangga Pak Ustaz dihaturanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tiada kalimat yang paling pantas kita ucapkan serta terwujud dalam amal perbuatan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sebab atas kudroh, iradah serta inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan dan keluasan waktu untuk hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala ikhtiar dan usaha kita wabil khusus berkaitan dengan upaya meningkatkan ilmu dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Ibu dan bapak yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sepertinya dan sejatinya sudah biasa kita ungkapkan sehari-hari. Tentos tebirek saras nama ngeunaan tema nu baris dibahas. Namun tentu penting untuk dibahas karena sejatinya belajar Islam itu seperti orang yang tawaf ya Pak. Kalau sudah belajar Islam dari A sampai Z maka kembali lagi ke A gitu ya. Nah maka walaupun mungkin ini pembahasan yang bisa dikatakan biasa, tapi semoga menjadi penggugah dan pengingat bagi ikhwatu iman bahwa ada hal yang mesti kita sadari dan mesti kita jaga, yaitu berkenaan dengan keikhlasan. Yang pertama adalah mengenai definisi dari kata ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah bahasa Arab, ya, dari kata akhlasa yukhlisu ikhlason, ya. Akhlasa itu dari kata khalasa atau dari
isim fa'ilnya khalis ya. Nah, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau menjelaskan bahwa yang namanya ikhlas itu adalah bersih dari noda. Nah, dalam bahasa Arab bersih itu bisa ikhlas, bisa sofi atau sofwa. Kalau kholas atau ikhlas itu bersih sesudah ada noda. Nah, sementara sofi bersih dari awalnya tanpa ada noda sebelumnya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-khalisu, khalis itu kas-sofi, seperti sofi. Illa annal khaliso, tetapi bahwa khalis itu huwa mazala anhu syaubuhu ba'da an kana fihi, sesuatu yang hilang nodanya yang semula ada di sana. Nah, itu ya. Wasofi, adapun sofi qad yuqalu lima la syauba fi, diungkapkan untuk sesuatu yang tidak pernah ada nodanya. Contoh, ibu punya atau sedang memakan uras. Terang uras, Bu? Nah, teras uras teh murag, tapi panjang kene, lebar, pami dipiceuh. Akhirnya dibersihkan yang kotornya saja. Nah, dibersihkan gitu ya, sehingga yang asalnya panjang tinggal sepotong karena yang kotornya dibuang. Nah, proses membuang atau membersihkan yang kotor dalam bahasa Arab disebut ikhlas. Nah, ya disebut khalasa yakhlusu ikhlasan. Adapun sofi itu memang bersih sejak awal, tidak ada noda. Lanjut, Imam Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau pun menjelaskan hal yang sama, bahwa khalaso yang dimaksud adalah idza kana qad nashiba summa naja wasalima, sesuatu dinyatakan khalaso yakhlusu khuluson khalason apabila benar-benar kemudian bersih dan selamat. Nah, jadi ada proses ya, proses atau pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan makna ikhlas. Nah, kemudian jika wazannya akhlaso, maka tergantung pada maf'ul bih atau objeknya. Jika ditujukan pada agama, maka yang dimaksud adalah memurnikan agama. Jika ditujukan pada sesuatu selain agama, maka yang dimaksud adalah memilih, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Mandzur, wa akhlasa lillahi dinahu, apabila ada kalimat wa ahsal lillahi dinahu, maka maksudnya amhadahu, memurnikan agama. Tapi bila ada kalimat wa akhlasa syai'a, maka maksudnya ikhtarahu, memilihnya. Nah, makna yang pertama gitu, yang tadi yang kalau dikaitkan dengan agama, maka maknanya digunakan pada kata mukhlisin. Sedangkan yang terpilih
daripada kata mukhlasin. Nah, ya. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kalau mukhlisin orang-orang yang memurnikan agama. Kalau mukhlasin orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh penggunaan di dalam Al-Quran kata ikhlas dengan makna memurnikan dan ikhlas dengan makna memilih. Sebagaimana di surat Ghafir ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fad'ullaha, maka sembahlah Allah mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan ibadah atau agama hanya kepadanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Nah, itu yang disebut dengan mukhlisin. Nah, di surah Al-Hijr ayat 40 gitu ya, Allah menceritakan tentang kisah iblis yang dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Maka iblis berjanji akan menggoda seluruh anak keturunan Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, kecuali hamba-hamba engkau yang terpilih. Nah, sanes ikhlas yang terpilih. Nah, jadi mukhlis yang ikhlas, yang memurnikan agama. Kalau mukhlas itu yang terpilih. Nah, jadi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu berkenaan dengan makna ikhlas. Nah, artinya ikhlas itu membersihkan. Nah, membersihkan apa, Pak? Membersihkan hati. Nah, gitu ya. Nanti harus dipisahkan mana ibadah atau amalan hati, mana amalan fisik. Nah, gitu ya. Mana amalan hati, mana amalan fisik. Terkadang kita lebih sering mengutamakan amalan fisik. Bahkan kita memerintahkan kepada anak kita, cucu kita agar melaksanakan ibadah-ibadah fisik. Nah, jang salat, jang pamigaduh artos sodakoh, ulah hilap zakat. Nah, ya, itu semua amalan fisik, termasuk hadir di majelis ilmu ini merupakan amalan fisik. Padahal ada juga amalan yang amat penting dan menjadi dasar atau pokok ajaran Islam yang disebut dengan ikhlas. Nah, apa itu tadi ikhlas? Yaitu memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita kenal ikhlas itu sebagai tauhid. Nah, gitu ya. Artinya setiap tindak dan tanduk kita itu dimurnikan. Nah, gitu ya, dimurnikan. Tidak ada kotoran sedikit pun dalam amal ibadah kita, melainkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surah yang secara khusus menyinggung tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dinamai surah Al-Ikhlas. Nah, gitu ya, dinamai surah Al-Ikhlas. Nah, penyimpangan dari ikhlas disebut penyimpangan dari ikhlas disebut syirik. Nah, penyimpangan dari ikhlas disebut syirik gitu ya. Karena syirik itu menyimpang dari tauhid. Nah, syirik itu terbagi
dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, syirik besar yaitu menyembah, berdoa kepada selain Allah. Adapun syirik kecil yang disebut dengan riya, ingin terlihat ibadahnya oleh orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan kotoran. Ya, yang kotoran ini harus benar-benar kita hilangkan. Kudu dikantunkeun. Agar apa? Agar agama yang dijalani betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah hanya menerima amalan yang murni diperuntukkan bagi Allah, bukan untuk selainnya. Misal ibu sholat tahajud, ingin anaknya masuk ITB, tahajud terus setiap hari. Tiba-tiba anaknya masuk ITB. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, yang menjadikan anak itu masuk ITB, sholat tahajudnya atau takdirnya? Nah, takdir ya Bu. Karena sholat tahajud itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu ya. Jadi kalau ibu ditakdirkan punya 10 miliar, kira-kira dapat tidak walaupun tidak sholat? Nah, ibu teh teu sholat, tapi takdirna teh kengeng 10 miliar, kengeng moal. Kengeng, gitunya. Nah, artinya apa? Ketakwaan seseorang itu tidak menentukan jatah rizkinya. Nah, gitu ya. Jadi ibadah seseorang itu tidak menentukan kadar rizkinya. Sebab rizki sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Andai kata amal ibadah itu menentukan rizki seseorang, maka tentu para sahabat itu adalah orang-orang yang paling kaya dalam sejarah. Padahal sejarah mencatat para sahabat itu mayoritasnya adalah fakir. Bahkan ada yang disebut dengan sahabat ashabu suffah, penghuni suffah. Suffah itu berada di belakang atau di samping Masjid Madinah. Kalau kita menyebutnya Soronoy masjid. Nah, emper tanpa ada dinding, hanya beratapkan daun kurma. Bahkan para sahabat itu ada yang hanya punya satu baju. Cik di dieu aya nu gaduh baju ngan hiji. Wah, minimal 10 setelnya. Ieu mah hiji, Pak. Nepikeun ka bajuna teh jadi hideung, bakatingku teu ganti. Bahkan Bu, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud, beliau yang disebut Nabi sebagai ahli Quran. Kata Nabi, kalau kalian ingin belajar Al-Quran, carilah atau belajarlah dari 4 orang. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, kiai para sahabat. Tapi beliau adalah di antara orang miskin yang sampai-sampai istrinya mau sodakoh. Nah, istri teh hoyong sodakoh. Cek Ibnu Mas'ud teh, yeuh lamun dek sodakoh mah ka abdi. Istri bapak bade sodakoh, terus bapak teh nyebutkeun ka abdi weh, gitu. Nah, kusabab bakatingku miskin. Nah, istrinya menolak, keheula cenah, taroskeun ka Nabi. Maka Nabi menjawab, iya, sodakoh kepada kerabat pahalanya 2, silaturahmi dan sodakoh. Nah, gitu ya. Terus sayyidah fil jannah, atau perempuan pemimpin surga. Nah, siapa Bu perempuan pemimpin surga? Pemimpin perempuan di surga siapa Bu?
Salah. Saha Bu? Ibu engke dipimpin ku saha Bu? Fatimah. Nah. Orang Betawi mah nyebutna naon Bu? Petimeh. Nah. Fatimeh. Nah. Fatimah. Fatimah Az-Zahra pernah mengusulkan atau meminta kepada Nabi seorang pembantu. Kenapa? Karena dia tangannya sasangaleun. Naon sasangaleun teh Bu? Tareuas itu. Nah, kunaon tareuas? Bebakeun ka nu salaman teh keusrak. Nah, gegeroh wae mun ayeuna mah. Ngadamel roti, Pak. Roti itu dari gandum, mun ayeuna mah jiga beas, digiling nganggo batu 2. Nah, direnos gitu mun ayeuna mah. Nah, sampai tangannya mengeras. Begitupun Ali bin Abi Thalib, seorang pahlawan dan panglima perang yang gagah, dadanya sampai sakit, Pak. Kenapa? Karena menimba air setiap hari banyak. Nah, satu ketika Nabi gitu ya, beres dari peperangan, mendapatkan ghanimah berupa hamba sahaya. Di hadis itu Ali mengusulkan kepada Fatimah, sok cenah bebeja kasih bapak mun aya nama. Urang teh ripuh butuh pembantu. Nah, di hadis lain Fatimah yang inisiatif sendiri datang kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak ada. Gitu ya. Adanya Aisyah menceritakan apa yang ia keluhkan kepada Aisyah. Bayangkan Bu, seorang putri pemimpin yang Nabi bisa memberikan 1000 pembantu bagi Fatimah. Nah, itu ya. Tapi ternyata gitu ya, tidak diberikan. Nah, Nabi gitu ya datang kepada Fatimah dan Ali ketika hendak tidur. Jadi nepangan Aisyah teu aya Nabi. Anu di hadis lain Fatimah sumping ka Nabi teu cios nyarios isin. Hadis anu katilu mah nyarios isin uih deui sareng Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi di piorang uih deui tah. Menjelang tidur Rasul datang ke rumah Fatimah dan Ali. Ketika itu Fatimah dan Ali sedang tidur beralaskan selimut. Selimut nateh lamun dibetot kaluhur suku katingali. Dibetot ka handap sirah katingali. Nah, sok saha nu kantos umroh. Saurna Madinah mah lebih ekstrim daripada Mekah. Kalau dingin, kalau panas. Nah, bahkan yang hadis ada satu kaum dari Ukail kalau tidak salah datang kepada Nabi karena tidak cocok dengan suhu Madinah. Sampai-sampai sariawan mun aya namanya. Si bibirna teh barulah nepikeun ka getihan infeksi nanahan. Saking ekstrimna. Nah, Nabi memerintahkan kaum tersebut untuk datang ke pemerahan susu unta dan disuruh meminum susu unta dicampur dengan air kencing. Nah, air kencing nate jiga redoxon dicampur dan sembuh. Tapi nu rada gelo nate sanggeus cager onta nate dipaling sadayana. Ku si jelema ieu teh dan dihukum oleh Nabi. Nah, kembali lagi. Jadi kabayang Fatimah itu punya gelar apa? Ummu Abiha. Ummu teh naon ummu? Ummu ibu. Abun ibu bapaknya. Naon maksudna? Sagala kumanehna, betul. Jadi di antara keluarga Khadijah yang tersisa hanya Fatimah. Zainab sudah meninggal, Ummu Kulsum sudah meninggal, Ruqayyah sudah meninggal, apalagi saudara laki-laki yang lain. Jadi Fatimah itu ibu bagi bapaknya.
ketika Nabi terluka di perang Uhud, nu ngurus nate saha? Fatimah. Bayangkan ibu punya anak 10, meninggal semua, tersisa 1. Nyaah moal. Lain nyaah deui nya. Bakal dimanja, bakal kumaha. Tapi Fatimah tidak diberikan seorang pembantu pun oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengajarkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu, yaitu berzikir sebelum tidur, yaitu dengan kalimat takbir 34 kali, tahmid 34 kali, tahlil 34 kali, dan tasbih 34 kali. Atau lewat lain ada 10 kali 10 kali. Itu ya. Nah, para sahabat itu miskin padahal soleh, Pak. Ada sahabat namanya kalau tidak salah Amr bin Uyainah. Beliau tertusuk oleh panah kakinya. Ia membuktikan solehna para sahabat. Dek dicabut ulah, jangan dicabut. Nanti saja ketika aku sholat. Keur sholat cabut senakit. Beres sholat, Amr bin Uyainah bercerita, menanyakan, geus dicabut acan atos tadi keur sholat, ari keur teu sholat ngarasa nyeri, ari pas keur sholat teu nyeri. Etas husuna luar biasa. Urang mah reungit can datang we, karek sorana acan ngegel karek sorana geus teu daek cicing. Nah gitu ya. Jadi kesolehan itu tidak menandakan rizki seseorang itu bertambah. Terus kalaulah kesolehan itu mengakibatkan dunia seseorang itu bertambah, maka tentu Messi, Ronaldo tidak akan sekaya sekarang. Pasti tinggalnya di mana? Di kolong jembatan, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, gitu ya. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kembali lagi kepada makna ikhlas, yaitu membersihkan dari kotoran-kotoran berupa syirik, baik itu syirik besar, yaitu menyembah dan berdoa kepada selain Allah, ataupun syirik kecil yang kita sebut sebagai riya. Nah, ya. Sebab Allah hanya akan menerima amal ibadah seseorang yang sesuai atau murni diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq fa'budullaha mukhlishon lahuddin ala lillahid dinul khalis. Gitu ya. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Fa'budullah, maka sembahlah Allah mukhlishon lahuddina, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Jadi Allah itu hanya menerima yang bersih, yang hanya diperuntukkan bagi Allah. Contoh sederhana begini, Pak. Bapak punya istri Bapak digoda sama laki-laki lain di Facebook misalkan, tapi Bapak tahu itu ya, ada laki-laki yang menggoda istri Bapak, tapi Bapak pura-pura karena ingin tahu sejauh mana kesetiaan suami Bapak. Nah, ternyata istri Bapak itu menyatakan setia, gitu ya, tidak mau menerima cinta dari yang lain. Nah, kira-kira Bapak sayang tidak sama istri yang seperti itu? Sayang, walaupun tidak bisa masak, walaupun tidak bisa nyesel, walaupun tidak bisa ngabedakeun uyah jeung gula.
tapi istrinya setia. Sabalikna, lamun si ibu bisa masak, bisa nyeuseum, bisa ngurus budak, wah segala bisa, istri idaman, ngan teu setia ka bapa. Nah, keheulaanan gitu nya. Nah, artinya dari amal ibadah berupa fisik ada yang lebih penting, yaitu amalan hati yang kita diperintah untuk muhlison lahuddin, yaitu memurnikan ketaatan kepada Allah. Nah, harus dimurnikan gitu ya, yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang syirik. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan hal yang sama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisin. Nah, ya. Terus di ayat lain Allah memerintahkan yang sama. Wada'uhu mukhlisina lahuddin. Gitu ya. Kemudian di surah Ghafir ayat 65 gitu ya, Allah pun demikian menjelaskan kepada kita bahwa sejatinya ayat-ayat tersebut memerintahkan kita untuk beragama, beribadah dan berdoa dengan ikhlas, memurnikan agama hanya untuk Allah. Itu ya, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Sebaliknya Pak, orang yang tidak memurnikan agama, orang yang tidak membersihkan hatinya dari sifat-sifat riya, sifat-sifat menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka ia disebut munafik dan musyrik. Nah, gitu ya. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi SAW. Nabi mengatakan ada 3 tanda orang munafik itu. 1, apabila berbicara berdusta, berbohong. Apabila berjanji berkhianat, ingkar. Apabila diberi amanah khianat. Abu Bakar dan Umar gelisah. Nah, kenapa gelisah? Karena takut tanda-tanda munafik itu ada di dalam dirinya. Jadi para sahabat itu sangat takut gitu ya, ada tanda-tanda munafik pada diri para sahabat. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkenaan dengan orang munafik ini. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Walan tajidalahum nasiron, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, wa tasamu billahi, dan berpegang teguh pada agama. Nah, yang terakhir Pak, wa akhlasu dinahum lillah, dan orang-orang yang memurnikan agama mereka karena Allah. Faulaika ma'al mu'minin wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Jadi secara khusus dalam ayat ini Allah memisahkan antara munafik dengan mukhlisin. Nah, gitu ya. Dan Allah tegaskan orang munafik itu pidarkil aspal, di dasar atau tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Atau seperti orang musyrik Pak, yang mereka gitu menyembah Allah
berdoa kepada Allah hanya pada kondisi susah saja. Allah menegaskan di surah Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki. Nah, kalau orang-orang musyrik itu naik kapal, naik pesawat, naik perahu, da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, falamma najjahum ilal barri, tetapi ketika diselamatkan kembali ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. Nah, jadi bila kita tidak ikhlas, tidak memurnikan agama, maka kita takut masuk ke dalam dua golongan ini. Satu golongan munafik yang dia secara lahiriah beribadah kepada Allah tetapi hatinya lalai. Atau seperti orang musyrik, dia beribadah terbaik, mengikhlaskan diri, tetapi hanya dalam waktu susah saja. Sebab kalau kita ibadah hanya dalam waktu susah, atau hanya ingat Allah dalam waktu susah, Allah tidak akan menolong kita, gitu ya. Sebagaimana Fir'aun yang ketika ia ingin mengejar Musa dan Bani Israel, kemudian Allah tenggelamkan ia di lautan. Fir'aun berkata, amantu, aku beriman, tetapi oleh Allah tidak diselamatkan. Al-an, cenah kata Allah, kenapa baru sekarang? Wa qad asaita min qablu, padahal engkau selalu bermaksiat, selalu berbuat kerusakan sebelumnya. Gitu ya. Sebaliknya Pak, ketika kita senang selalu mengingat Allah, maka ketika susah Allah akan menolong kita. Sebagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu dia lari atau pergi dari kaumnya karena kaumnya tidak beriman. Nabi Yunus naik kapal, ternyata datang badai, dan agar perahu itu tidak tenggelam maka harus dikeluarkan isinya. Setelah barang dikeluarkan masih berat, akhirnya harus ada yang keluar. Setelah diundi 3 kali hanya nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus loncat dan diterkam atau dimakan oleh paus atau ikan yang besar yang kita hari ini mengenalnya dengan ikan paus. Duka baru baheula mah megalodon namanya. Duka. Gitu. Terkam oleh ikan paus. Nah, Allah menggambarkan fi zulumat. Zulumat itu jamak dari zulmun ya, dalam kegelapan demi kegelapan. Karena di tengah badai, gelap gulitanya malam, di dasar laut dan di dalam perut ikan yang secara logika manusia tidak mungkin tertolong, tapi Allah menyelamatkannya. Wanajahu dan Allah menyelamatkannya. Gitu ya. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan? Gitu. Wa kana minal musabbihin, sebab dulunya atau beliau ini termasuk orang yang senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah. Kalaulah waktu lapang dan sehatnya Nabi Yunus tidak pernah berzikir kepada Allah, kata Allah, lala bisa bihi ila yaumil qiyamah. Allah akan benamkan Nabi Yunus di perut ikan itu sampai hari kiamat. Makanya Nabi menasehati Ibnu Abbas, sepupu beliau, dengan kalimat apa? Ya'rifka fisidah, gitu ya. A'rif Allah firroho, kenalilah Allah dalam kesulitan. Ya'rifka fisidah, maka Allah akan mengenalimu dalam kesulitan. Kenalilah Allah dalam kesenangan,
Allah akan mengenalimu dalam kesulitan. Gitu ya. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, selanjutnya berkenaan dengan perintah ikhlas di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang disampaikan oleh Abi Umamah Al-Bahili, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang datang kepada Nabi lalu bertanya, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa dzikra. Nabi, bagaimana kalau ada orang berperang karena ingin mendapatkan pahala dan pujian sekaligus? Gitu. Dia jihad tapi ingin dipuji. Malahu cikengeng naon sebenarnya? Apa yang akan ia peroleh? Padahal dia sudah berjihad. Nah, jihad itu kan puncak dari agama. Ya Pak, puncak dari agama. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, la syai'a lahu, dia tidak akan memperoleh apapun. Padahal sudah jihad, sudah mengangkat pedang, menyerahkan tenaga, usaha, bahkan nyawa. Tetapi terbersit dalam hatinya keinginan untuk dipuji, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apapun. Bapak semangat di bumi karena motor, karena mobil, hadir di majelis ilmu, tapi terbersit hayang disebut jelema alim, nah, jelema embung. Ingin disebut orang yang rajin mengaji, ingin disebut orang baik, nah, gitu. Ingin disebut Persis sejati, nah, gitu aja. Dan sebutan-sebutan dunia. Maka la syai'a lahu, tidak memperoleh apapun. Gitu ya. Ibu tahajud, tapi tahajudna hayang salaki usahana maju. Mun maju bisa pangmelikeun emas, pangmelikeun kantong. Gitu ya. Si bapak gitu ya, pangmelikeun skincare meh glowing deui. Nah, gitu ya. La syai'a lahu, tidak mendapatkan apapun. Sahabat ini mengajukan pertanyaan ini sampai 3 kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbalu minal amal, tidak akan menerima amal illa makana khalisan, kecuali amal itu khalis, bersih, murni. Wabtughiya bihi wajhullah, yaitu apa? Yang diharapkannya hanya bertemu dengan Allah. Murni, Pak. Satu saja, yaitu berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, seseorang datang kepada Nabi dan bertanya, ar-rajulu, seseorang itu yuqatilu, berperang, hamiyatan, karena hamiyah, nah, kesukuan, nah, itunya demi Sunda, nah, Sundawani, nah, demi Madura, gitunya, kesukuan. Wa yuqatilu syaja'ah, berperang karena keberanian, ingin disebut pemberani, pahlawan. Wa yuqatilu riyaan, ingin dipuji. Fa ayyu dzalika fi sabilillah, mana di antara 3 motif ini yang termasuk fi sabilillah? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menegaskan, man qatala litakuna kalimatullah hiya ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka itulah yang disebut fi sabilillah. Andai kata ada orang yang putus tangannya, putus kakinya, bahkan putus lehernya di medan jihad
tapi motifnya karena kesukuan, motifnya karena ingin disebut pemberani, motifnya karena ingin disebut pahlawan, maka ia tidak akan mendapatkan predikat syahid di jalan Allah. Nah, bahkan di hadis lain yang luar biasa ya, Nabi SAW menegaskan bahwa nanti di hari kiamat ada 3 orang yang pertama kali dihisab. Nah, ada 3 orang yang pertama kali dihisab, yaitu yang pertama adalah yang mereka atau yang dia jihad di jalan Allah, atau yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan dunia, lalu ia mengenali kenikmatan itu, lalu Allah bertanya kepada mujahid atau syahid ini, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah menjawab, kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani, dan engkau mendapatkan predikat tersebut. Jadi benar geus disebut gitu, pemberani. Nah, gitunya. Tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan Allah memerintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya tertelungkup nangkuban, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Jihad, amalan tertinggi. Tidak setiap orang bisa berjihad, tidak setiap orang bisa pergi ke medan perang, apalagi angkat senjata bertarung. Tidak setiap orang. Tapi bila ada sedikit saja niatnya bukan karena Allah, maka tempatnya di neraka. Kemudian yang kedua, orang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menuntut ilmu, tetapi dan mengajarkan serta membaca Al-Qur'an. Seperti tadi diperlihatkan kenikmatan, ya kenikmatan anjeun muhun cik amal naon geus ku anjeun lakukeun, abdi teh nyiar ilmu, ngajarkeun maca Quran, mungungkul karenamu, karena engkau ya Allah. Maka Allah menjawab, kadzabta, dusta, bohong ente gitu. Ente teh nyiar ilmu, ngapalkeun Quran, macakeun Quran teh hayang disebut qori, hayang disebut ulama, hayang disebut ustad. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka. Jadi yang paling sulit untuk para asatid itu bukan menghafal Quran, Pak. Bukan menghafal hadis, bukan mempelajari bahasa Arab, bukan. Tapi bagaimana hati ini tetap bersih ketika menyampaikan ayat-ayat Allah, ketika menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, bagaimana agar hati ini bersih, sehingga dakwah itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bukan karena ada jamaah atau tidaknya, bukan karena ada rotibah atau tidaknya. Nah, itu yang justru berat. Nah, kabayang kepada jamaah duaan, nu hiji KWC, nu hiji nunutan, tulus we kikieuan si ustadna teh. Nah di sana gitu ya ujian seorang ustadz di dalam menyampaikan ilmu. Sebab kalau ada terbersit dalam hatinya keinginan gitu ya, maka neraka. Makanya nasihat guru-guru kita di Persatuan Islam, kata Nabi Ustaz Amin we kitu nya Kasim Kuring, lamun dek ngaji dahar heula gitu.
jeung kudu aya minimal saongkoseun. Pernah atuh Pak, ieu cenah hatur nuhun, pasihkeun ka abdi. Makalah eta mah lain amplop. Makalah gitu. Nah badag cetenya amplop teh sakuan we. Nah, jadi makalah nu ditilep-tilep gitu. Untung nama aya teleponnya, ditelepon gitu. Ka dieu cenah. Jadi we 2 amplopna. Gitu. Di gentosan. Gitu. Jadi kudu dahar heula cenah memeh ngaji teh. Gitu. Lain miharep teu, miharep moal disuguhan. Tapi taki jeung kudu aya minimal saongkoseun. Mun aya kana kendaraan umum, mun kana kendaraan pribadi sabengsina. Nah, kitu nya. Meh katingali kitu nya. Jadi jadi ria teh sanes hayang kapuji hungkulnya Bu, tapi katingali ripuh eta teh ria. Laras hayang dibere. Nah, kitu nya hayang dibere eta teh ria sarua. Apa ustaz teh meni ripuh-ripuh teuing cenah. Nah, makanya para ulama salaf itu tidak mau atau menghindari berpakaian yang terlalu bagus dan terlalu jelek. Kalau terlalu bagus terkesannya ingin dipuji, terlalu jelek terkesannya ingin dikasihani. Nah, gitunya tengah-tengah saja. Nah, gitunya. Jadi jangan sampai ustadz itu punya mental pengemis. Gitu. Tapi harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ya. Nah, yang terakhir yaitu dari 3 orang yang pertama kali dihisab ini adalah yang terakhir siapa? Yang ketiga itu adalah orang yang diberi harta, ya, diberi kelapangan rezeki. Nah, tetapi dia memberikan sesuatu itu hanya karena ingin disebut dermawan, berehan. Aya ini keur nongkrong, "Ma, ka dieu." "Yeuh, Ma, jang dahar." Gitu. Aya budak keur sasapedahan, bere duit. Tuluy kabeh dibere duit. Tetapi dia ingin disebut dermawan. Nah, itu berbahaya, ya. Nah, yang terakhir gitu ya, Rasulullah SAW yang paling ditakutkan dari kita bukan kita tidak sholat, bukan tidak zakat, tapi yang paling Nabi khawatirkan adalah riya gitu, atau syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafa alaikum, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan. Jadi seueur nu dikhawatirkeun teh nganu paling. Nu paling ibu teh gaduh opat murang kali nyaah sadayana ge nganu paling dipikanya aya wae nya nu paling. Nah, itu Nabi mengkhawatirkan banyak hal. Tapi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah asyirkul asghar, syirik asghar. Para sahabat bertanya, "Ma syirkul asghar?" Apa itu syirik asghar? Nabi menjawab, "Ar-riya." Ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Allah azza wa jalla akan berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, Ida juzzin nasu bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Ketika manusia mendapat balasan atas amal mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia. Pangzuru hal tajiduna indahum jazaan. Lalu lihatlah
apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka atau tidak? Sok lamun ayeuna anjeun teh salat gara-gara ku pamajikan sieun, sok penta pahalana ka ditu. Nah, ngalakukeun pada melan teh karena sesuatu silahkan. Nah, gitunya. Nah, artinya nanti itu ada orang-orang yang menganggap dirinya punya pahala yang banyak, menganggap dirinya akan dipanggil dari 8 pintu surga, ternyata no. Kenapa? Karena di hatinya banyak kotoran. Kotoran apa, Bu? Syirik. Nah, gitu ya. Dan terakhir asli. Nah, terakhir asli. Asli emang terakhir. Nah, terakhir juga Pak, ikhlas yang diwajibkan Allah kepada kita ini akan menjadikan kita itu memiliki kepribadian yang jelas, kepribadian yang teguh, tidak berkepribadian ganda. Nah, sebab ia hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob, pegangan, satu-satunya tujuan, maka kepribadiannya akan kuat, mantap, dan tahan uji, sebab merasa yakin Allah senantiasa melindunginya, mengawasinya, dan menjadi penolongnya. Ada sahabat namanya Ummu Khonsa, Al-Khonsa ini ditinggalkan suaminya sebelum masuk Islam. Dia itu suka bersair, membacakan puisi kalau di sekarang. Ketika suaminya mati, meninggal, dia merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya, wajahnya. Nah, gitu ya. Tanda tidak menerima takdir, tapi itu sebelum masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam, dia punya anak laki-laki 4 dan ikut berperang di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ummu Khonsa berpesan kepada 4 orang ini, aku berpesan pada kalian untuk pergi ke medan jihad dan berdiri di depan pasukan paling depan, dan aku tidak berharap kalian datang lagi ke tempat ini. Nah, menang atau mati syahid, dan 4-empatnya mati syahid. Nah, sebaliknya, dulu dia menangis, marah, mencabik-cabik baju, menampar muka, tapi ketika sudah masuk Islam, ketika hatinya bersih dari syirik dan memiliki pegangan bahwa yang menjaga, mengawasi, menolong adalah Allah, dia malah menantunkan syair pujian, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya Bu. Karena tadi gitu ya, orang ikhlas itu. Sebaliknya Pak, seseorang yang menduai Allah dalam hidupnya, gitu ya, suka mencela-mencela, ibadahnya kadang semangat, kadang tidak. Kalau semangat pun karena ada alasan selain Allah, atau ingin mendapatkan harta, atau ingin ada jabatan yang diimpikan. Nah, itu akan mengakibatkan jiwanya tidak pernah tenang, karena dia memegang sesuatu pada apa yang dia inginkan, bukan berpegang kepada orang yang memberi keinginan itu. Nah, maka ketika keinginannya tidak didapat, ia akan mencari orang yang bisa memberikan keinginan tersebut. Gagal kawin teh jeung si A, ya Allah kunaon abi teh geus tahajud, geus duha, saum Daud, sedekah unggal subuh, nah teu bisa. Nah, akhirnya dia mencari orang yang dianggap bisa. Kadukun mau foto, ai fotona teh inungna. Nah, jadi we nu bogohna teh inungna, cenah inungna nu bogoh. Salah moto. Nah, gitu ya. Nah, artinya hadirin ikhwati iman rahimakumullah,
Ikhlas ini adalah perkara yang amat penting dan merupakan pokok dalam ajaran Islam. Sebab ibadah itu diterima dengan 2 syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan syariat. Tetapi amal sebagus apapun, amal sehebat apapun, bila hatinya tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerima. Dan yang membedakan kita dengan orang munafik, dengan orang syirik adalah hati. Nah, gitu ya, adalah hati. Gitu. Dan yang diminta dari orang yang masuk Islam adalah hati dulu, baru amalan fisik. Gitu. Serta amalan fisik itu kadang-kadang ada waktu tertentu. Tuh sholat tuluy, haji tuluy, tidak. Tapi amalan hati terus-terusan. Bapak ker ngacul iman, ker dagang iman, ker sare iman, tidak bisa ditinggalkan. Maka untuk itu kita harus senantiasa menjaga keikhlasan kita sebagai wujud dari syahadat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah kecuali Allah, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kajian ngemis ilmu pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Alhamdulillah Pak Ustadz parantos sedekah ilmu namai kau ini kurang sadaya tindak pembahasan pangaosan nyata masalah ikhlas. Kumargi ikhlas eta pagetna ayana dina jiwa hati urang. Mudah-mudahan segala gerak-gerik ibadah urang dibareng ku rasa ikhlas anu penuh sarta urang tebihkeun tina sifat-sifat musyrik, syirik sareng ulia. Mudah-mudahan ku ayana pangaosan ieu urang nambah ilmu, nambah amal, uga nambah ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna pangaosan orang kututup doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.